Halo kawan mancing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wak Seno. Ini kebetulan saya udah lama nggak mancing ke empang ya kawan. Hari ini saya coba buat mancing di empang lagi, sekalian ngetes joran yang kemarin saya buat, joran ultra light. Saya coba buat mancing ikan kakap putih ya, atau baramundi atau pelik. Saya persiapan dulu kawan. Ini joran yang kemarin saya bikin, yang sempat patah kemarin itu. Sekalian tes kira-kira enak nggak buat mancingnya. Oke kawan, ikutin terus videonya dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke kawan mancing, salam sore. Ikan kakap putih mengandalkan penglihatannya untuk berburu mangsa kawan. Jadi dia akan memilih menghindar atau kabur saat melihat ada benda asing di sekitarnya. Gunakan senar atau leader yang bertipe fluorokarbon atau transparan di dalam air ya, sehingga tidak terlihat oleh ikan dan ikan tidak akan kabur. Kakap putih juga sensitif terhadap getaran kawan, terutama di spot yang sunyi ya. Suara perahu, suara motor, suara langkah kaki pun bisa menimbulkan getaran di air dan akan membuat ikannya ketakutan dan kabur. Dan saat kita memancing di malam hari, hindari untuk mengerahkan sorotan lampu senter kita ke arah spot, karena ikan kakap putih sensitif terhadap cahaya. Ikan kakap putih akan kabur saat ada cahaya yang mendadak diarahkan kepadanya kawan. Bahkan bayangan kita di air pun bisa membuat ikan kabur kawan. Jadi usahakan untuk mancing ikan kakap putih ini sedikit menjauh dari spot, apalagi kalau spotnya tepat di depan kita. Tidak seperti ikan pelagis yang terkenal gesit dan cepat ya kawan. Ikan kakap putih ini bermainnya di pertengahan air hingga di dasar air. Jadi ikan ini cenderung untuk diam di rumpun atau hanya bergerak jika ada arus saja. Arus yang terlalu kencang juga tidak disukai oleh ikan. Jika arus terlalu deras, ikan cenderung berenang di pinggiran, karena di pinggir sungai itu arus akan sedikit lemah karena tertahan oleh akar bakau, batu-batu atau tonggak dan rumpun di pinggir sungai ya. Jadi jika arus airnya deras, sebaiknya kita memancingnya di daerah pinggiran saja kawan, di rumpun-rumpun atau di tonggak-tonggak kayu yang biasanya terdapat di pinggir sungai atau di pinggir kali ya. Putih tapi ada luka ya, lumayan. Coba lihat ya. Belum begitu besar sih kawan, tapi lumayan besar joran. Ternyata joran saya amis juga kawan, joran yang baru kemarin bikin, jangan disambar joran itu duluan. Ikan kakap putih mempunyai karakter pemilih kawan. Kakap putih adalah ikan predator sejati kawan, karena ikan ini mencari mangsa dengan berburu udang, ikan kecil dan bahkan kepiting. Maka untuk memikat hati si ikan kakap putih ini, kita bisa menggunakan umpan hidup atau umpan yang terlihat hidup seperti umpan buatan lure atau minnow ya. Bahkan saya pernah mendengar kalau ikan ini hanya akan memangsa umpan yang terlihat sehat saja kawan. Masuk akal juga sih, karena umpan yang sehat akan lebih gesit dan lincah saat berenang, sehingga menarik perhatian ikan untuk mendekat dan menyambarnya.
Berbeda dengan umpan yang terlihat sakit atau sudah lemah ya, karena umpan seperti itu akan cenderung diam dan bahkan bisa terkubur di dalam air sehingga ikan kakap tidak bisa melihatnya. Dan dalam mencari tempat untuk kawin atau rumpon untuk singgah, ikan kakap putih lebih cenderung suka di tempat-tempat yang bersih dari sampah, juga berarus tenang dan sedikit lebih dalam kawan. Biasanya di tempat-tempat seperti itu banyak ikan-ikan kecil yang bisa dia jadikan mangsa. Visibilitas atau kejernihan air juga ikut mempengaruhi pola makan ikan kakap putih kawan. Kakap putih akan lebih mudah melihat umpan di saat air jernih, tapi di saat air keruh mungkin umpan tidak akan terlihat. Jadi di saat air keruh kita bisa menggunakan teknik dudul yang ada di video-video saya sebelumnya, ya bisa dicek di sana. Kakap putih terkenal kuat dan pantang menyerah kawan. Jadi jangan heran kalau kakap putih ini menjadi salah satu target para pemancing ya. Kakap putih akan melawan sekuat tenaganya untuk melepaskan diri dari pancing kita. Jadi senar yang kuat dan joran yang kuat sangat dibutuhkan saat fight dengan ikan ini. Ada teknik khusus untuk fight dengan ikan ini, yaitu usahakan untuk senar jangan sampai kendor, karena kalau senar kendor ikan akan cenderung mudah lepas dan bahkan akan melompat ke permukaan air untuk melepaskan diri. Kadang senar kita putus karena gesekan dari gigi ikan saat ikan melawan, atau putus karena terkena pipi ikan yang terkenal setajam silet itu. Jadi kesabaran saat menarik ikan atau fight dengan ikan dan tidak buru-buru adalah kunci utama agar tidak mocel atau ikan terlepas dari kail kita. Udah jam 12-an kawan, ini udah tengah hari ya. Biasanya jam segini tuh ikan kakap atau baramudinya berhenti makan, tapi barangkali nanti ada ikan yang nyasar lah. Ini saya pasang pelampung semua dua-duanya, biar sambil menunggu bisa sambil nyantai, barangkali nanti ada rezekinya. Oke kawan, lanjut terus ya. Terakhir tentunya kita harus pantang menyerah dan banyak berdoa kawan, karena dalam memancing keberuntungan atau hoki ikut juga ikut berperan serta ya. Oke kawan mancing, semoga tayangan ini bermanfaat dan menghibur, dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini, juga menekan tombol loncengnya agar terus update dengan video terbaru dari saya. Oke kawan mancing, selamat mancing dan salam strike.